Nah, mungkin kita lanjut Gus Damar dengan sesi diskusi untuk selama 20 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab dengan peserta selama 10 menit. Kalau kita flashback yang tadi terkait dengan perkembangan dan penyebaran Islam di tanah air, bahwa Islam hadir di tengah masyarakat dan sudah memiliki budaya tersendiri. Nah, kemudian Islam juga mengalami akulturasi dengan budaya setempat yang sangat beragam. Nah, apakah perlu dilakukan penyaringan budaya agar tidak terlalu menyimpang dari ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Pertama, apakah perlu menyaring? Siapa yang menyaring? Tidak ada satu orang pun punya kekuatan menyaring. Gimana? Mau pakai hukum, mau pakai undang-undang. Ini cara berpikir yang linear ini. Menyaring budaya. No, tidak ada yang bisa. Apa sih budaya ini? Coba dilihat dulu apa budaya. Apa sih budaya? Kultur. Apa kultur? Gini, kamu kalau 5 orang kumpul sama teman, kamu punya budaya sendiri ya? Ngopi bareng-bareng, yang mungkin beda dengan kumpulan yang lain. Oke. Setiap manusia, saya urut nih, saya urut agar petanya kelihatan jangan klise ya, agar petanya jelas clear nih. Gimana sih budaya, gimana sih letak agama, gimana sih letak personal, agar clear letaknya. Kalau kita bedah dulu, berpikir kita. Setiap manusia itu punya perbedaan. Setiap manusia punya perbedaan. Tapi setiap manusia juga ada persamaan. Kalau 100% berbeda, nggak akan bisa ngobrol satu sama lain. Kalau 100% sama, ngapain ngobrol? Ngapain berinteraksi? Jadi pasti ada part yang sama dan ada part yang beda. Oke? Terus kalau kumpul 10 orang nih, part yang sama itu muncul menjadi budaya bersama. Anda punya geng 5 orang sering punya budaya ngopi, karena 5-5-nya senang ngopi. Kalau ada yang nggak senang ngopi, pasti dia nggak ikut. Dan dia akan keluar dari kultur tersebut, dari budaya tersebut. Oke? Jadi budaya adalah garis merah persamaan yang disetujui oleh banyak manusia dalam satu komunitas. Ya. Di situ ada perilaku, ada nilai, ada konsep, ada ide, dan seterusnya. Ini namanya budaya. Agama itu apa? Dan pertanyaannya gitu kemudian. Nilai agama itu apa? Kalau nilai budaya adalah agregasi garis merah dari setiap orang yang para pelakunya ini yang disebut sebagai budaya. Oke. Kalau ini berjalan berdasarkan waktu, tahun ini, tahun depan, tahun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 1000 tahun, yang bertahan itu apa? Budaya bisa berubah. Tapi dalam budaya yang berbeda, ada garis merah juga yang namanya nilai. Itu yang dibocorkan dalam agama. Ini saya ngajak mikir kayak gini nih, apa kita terlalu terbiasa dengan itu soalnya, terlalu terbiasa dengan diceramai. Saya ngajak mikir, itu loh, petanya seperti itu. Budaya adalah agregasi antar manusianya. Garis merah menjadi budaya. Budaya berjalan berdasarkan waktu, nanti ada yang berubah juga budayanya. Tapi ada nilai yang berlaku universal, itu yang namanya agama. Jadi kalau menabrakkan agama sama budaya, berarti dia tidak tahu peta. Dia menganggap agama adalah seperti budaya, dia menganggap budaya adalah seperti agama. Agama itu berlaku sepanjang zaman, setuju atau tidak? Berarti dia tidak hilang berdasarkan perkembangan teknologi, perubahan budaya, dan tidak hilang. Kalau dia berlaku sepanjang zaman itu janjinya. Kalau dia berlaku sepanjang zaman tidak terpengaruh oleh teknologi, tidak terpengaruh oleh perubahan budaya, berarti dia nilai agregasi dari perkembangan. Apa itu? Itu yang dibocorkan agama. Tidak sesederhana kalimat klise sebenarnya. Itu yang dibocorkan agama. Karena setiap orang yang tahu hakikat itu, dia akan unggul di zaman apapun. Dia akan jadi manusia, benar-benar manusia unggul di zaman apapun. Di zaman modern, di zaman whatever zaman, dia akan unggul kalau tahu garis merah agama tersebut. Nah, jadi, apakah kita bisa memfilter? Otomatis akan terfilter, Mas. Mungkin bukan dalam hidup Anda, mungkin bisa 2 generasi, 3 generasi, tapi sesuatu yang tidak universal itu akan terfilter dengan sendiri. Hukum Tuhan kok itu. Paham nggak? Gitu kan? Ada lagi pertanyaan, buka aja dari sama teman-teman.
Kalau mau. Baik, mungkin langsung saya buka aja ya untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya supaya lebih interaktif, langsung bisa menggunakan fitur raise hand yang kemudian nanti akan saya tunjuk untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Gus Damar. Silakan monggo kepada teman-teman peserta. Baik, silakan Mas Yamzan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tahu bahwa di Indonesia, di Nusantara, bahwa secara umum budaya itu lebih kental, lebih sentral ada di wilayah-wilayah perkampungan. Sedangkan kemajuan-kemajuan modernisasi dan teknologi itu secara umum lebih sentral ada di perkotaan. Pertanyaan saya adalah, apakah budaya itu menghambat modernisasi, apakah menghambat kemajuan peradaban? Oke. Kita balik ke itu dulu ya, agar apa namanya tidak agar clear. Lagi-lagi mohon maaf, saya selalu kayak gini karena kadang-kadang kita sama bahasa tidak spesifik. Ada bedanya budaya sama kultur, budaya sama tradisi, ada bedanya. Kita ngomong tradisi budaya kan selalu seperti itu. Tapi ada bedanya budaya dengan tradisi. Oke. Budaya adalah sesuatu yang kita belajar dari orang lain, transmisinya horizontal. Anda pakai Twitter, itu budaya Twitter. Anda pakai Facebook, itu budaya Facebook. Anda pakai Zoom, budaya Zoom, budaya webinar. Ini budaya, jangan dianggap ini bukan budaya. Kalau tradisi adalah perilaku komunal yang diajari secara yang ditransmisikan secara vertikal. Mohon di dulu ya untuk ngomong itu. Apa namanya? Jadi yang ditransmisikan secara vertikal. Kita belajar dari bapak, bapak belajar dari mbah, mbah belajar dari nenek moyang. Itu namanya tradisi. Oke, paham ya itu ya. Tadi yang Anda tanyakan tadi, tradisi sama budaya, betul nggak? Tradisi yang di desa kan tradisi itu tadi. Jangan anggap tradisi nenek moyang itu kok banyak ada di desa, terus budaya, terus yang di kota ini kok hilang budayanya gitu ya? Apa tadi pertanyaannya? Jadi bisa kita parafrase lagi. Budaya di kota itu tidak hilang, budayanya berubah mengikuti perkembangan zaman. Oke. Kalau di kampung, adopsi budaya modernnya lebih lambat karena tradisinya kuat. Tradisinya kuat. Tapi kita lihat juga, kalau penetrasi internetnya cepat, tradisinya juga lama-lama hilang. Semua tradisi itu hidup karena pelakunya, karena agen manusianya. Jadi, kalau tradisi menghambat kemajuan, tidak. Karena yang kita gini, kemajuan itu multi aspek. Jangan lupa, Anda lihat, kemajuan teknologi yang membuat banyak hal menjadi mudah, itu juga jadi kemunduran mental dalam tanda petik. Narsistik, mental health, gampang stres, dan seterusnya, yang tidak dimiliki oleh dulu, nenek moyang kita. Jadi, kultur budaya itu seharusnya menemukan titik terbaiknya untuk berkembang terus, berubah terus. Jadi nggak masalah, nggak harus menjaga kultur juga, karena kultur yang karena tradisi yang berguna pasti akan diteruskan. Contohnya gini, tradisi di Bali tergerus atau tidak? Masih berjalan ya, karena dia berguna untuk proses pariwisata. Ada fungsi lainnya. Kalau kultur ini nggak ada, kalau tradisi ini nggak ada gunanya, pastikan itu lama-lama hilang pasti. Kenapa? Karena tidak ada yang mau melakukan, gitu aja. Ini banyak gembar-gembor untuk ayo kita harus menjaga tradisi dan seterusnya. Yang selalu gagal menurut saya adalah membuat petanya. Kalau tradisi ini tidak ada gunanya, nggak akan ada yang mau melakukan, mau bayar kayak apa. Lama-lama akan lupa kalau nggak ada gunanya. Baliknya tadi itu, kalau ada gunanya pasti akan diadopsi. Ini nanti juga gini kok, modernnya seperti apapun, agama tidak akan ditinggalkan, tradisi yang berguna juga tidak akan ditinggalkan. Contoh paling sederhana, tradisi cuci tangan di depan.
dulu sempat ditinggalkan dengan gentong. Karena kita tahu gunanya ketika pandemi ini, di beberapa desa tradisi itu dikembalikan. Ada gentong di depan untuk cuci tangan sebelum masuk rumah. Tradisi yang kita miliki, ternyata kita baru tahu gunanya, terus kemudian dikembalikan lagi. Oke, saya melebar terlalu jauh, tapi jawabannya begini. Apakah tradisi menghambat kemajuan? Tidak. Tradisi itu memberi counterbalance terhadap kemajuan. Sehingga majunya ngegasnya juga pakai rem. Karena ngegas kemajuan tanpa rem berbahaya, rem tanpa gas nggak maju-maju. Jadi menurut saya itu keseimbangan yang diperlukan. Baik, terima kasih Gus Sabrang. Apakah dari Mas Zakzan ada pertanyaan lanjutan atau ada tanggapan sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya? Dari saya sudah cukup. Aku nunggu atas jawaban. Baik, mungkin kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu ada Mas Muhammad Arif Faizin. Jadi silakan kepada Mas Muhammad Arif Faizin untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Gus Sabrang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita tahu bahwa yang ada di sekitar kita ini seringkali kita temui itu banyak orang yang salah paham dengan yang namanya tradisi dan dengan agama. Yang mungkin kita tahu banyak dari kita itu bingung membedakan antara yang namanya tradisi atau budaya dengan agama itu sendiri. Nah, menurut Gus Sabrang sendiri, gimana cara kita menyampaikan yang tepat kalau itu tradisi, itu budaya, bukan agama. Menyampaikan cara yang tepat itu ke orang yang tidak bisa membedakan antara tradisi dan budaya dengan agama. Terima kasih, Mas. Menyampaikan yang tepat agar mereka paham gitu, Mas, maksudnya. Oke. Kalau mereka nggak ada pertanyaan kan nggak usah diapa-apain, tahu ya wes nggak masalah. Tapi mereka pengen tahu apa bedanya tradisi sama agama gitu kan. Sepemahaman saya begini, Mas, Anda bisa membedakan manis dengan mangga nggak? Manis dengan gula bisa membedakan nggak? Bisa. Beda ya, manis sama gula. Karena manis bisa ada di mangga, manis bisa ada di yang dinaksir itu juga manis. Jadi gini, kalau tradisi itu bisa berubah-ubah seperti mangga, apel, gula, dan seterusnya. Kalau agama itu hakikat yang namanya manis. Selama dia manis, dia tidak melanggar agama, dia mengikuti agama. Selama manis. Dia boleh bentuknya seperti mangga, dia boleh bentuknya seperti gula, dan seterusnya. Tapi selama dia manis, dia tetap agama. Bedanya itu saja. Cara membedakan tradisi dan agama gimana? Agama letaknya pada konsep manis. Tradisi letaknya pada konsep apa yang membawa manis tersebut. Karena misalnya gini, kita tradisinya pada salam-salaman. Wajib di agama salam-salaman. Enggak juga wajib. Halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Apa Anda cari sejarahnya. Di luar negeri nggak ada konsep namanya halal bihalal. Itu hanya konsep ada di Indonesia. Terus apa itu melanggar agama? Karena dia membawa manisnya agama, jadi nggak masalah. Baju koko, emang kamu pikir dari dunia budaya Islam? Ini dari budaya Cina ini. Kerah kayak gini nih. Baju koko. Tapi apakah itu kemudian menghilangkan manis? Kan nggak juga. Kalau kita tetap membawanya dengan agama, kita tetap nggak masalah mau pakai ban Vespa, mau pakai peci, mau pakai apa terserah. Kalau yang manis, ya kalau intinya adalah manis itu tetap tidak melanggar agama. Jadi bedanya manis sama yang membawa manis adalah bedanya agama dan ekspresi. Ekspresi kebaikan, ekspresi kasih sayang, ekspresi cinta kasih, ekspresi berpikir itu boleh pakai apa aja. Tapi kan itu konsep-konsep yang ditanam oleh agama. Semoga membantu itu, Mas. Ada manis, ada mangga. Ada manis, ada apel. Ada manis, ada gula. Terserah, ada gula aja, ada yang gula kotak, ada yang gula pasir, ada gula merah. Tapi semuanya manis. Ini nggak perlu. Semoga menjawab. Terima kasih Gus Sabrang atas jawabannya. Mungkin saya ingatkan lagi kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung melalui fitur raise hand atau juga bisa melakukan diketik di fitur chat Zoom.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ini ada Mbak Nila Muhaimatul Azimah. Jadi kepada Mbak Nila bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Gus Sabra. Oke, Gus, ini apa ini suara saya masuk kan ya? Izin bertanya. Jadi saya tadi tertarik dengan salah satu pernyataan dari Gus Damar mengenai bahwa konflik yang berkembang itu berdasarkan fakta 90% itu berdasarkan ya kepentingan masing-masing kelompok yang mungkin ya berkepentingan dengan konflik tersebut. Nah, karena ini juga pembahasannya juga sudah terlanjur seputar budaya dan juga mungkin agama. Saya ingin tanya tentang ya saat ini ya lebih ke tentang dakwah sih Gus. Banyak golongan-golongan itu mengklaim dirinya dengan berbagai ya klaim yang mereka cantumkan lah. Mungkin saya yang amputen aswaja atau mungkin saya yang penegak Islam atau apa dan lain-lain. Dan berdasarkan pernyataan Gus Damar yang tadi mengenai kepentingan berarti kan bisa dikatakan mungkin bahwa masing-masing golongan yang mengklaim dirinya tersebut dan juga melakukan effort tertentu untuk meningkatkan eksistensinya kan juga berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, sekarang itu yang jadi pertanyaan saya kayak gimana biar kita agamanya bisa kayak memilah mana sih kelompok yang bisa dikatakan mungkin nggak terlalu berkepentingan dalam hal tersebut. Jadi gampangannya kayak geraknya niku benar-benar tidak dilabeli oleh kepentingan karena saya merasa bahwa sekarang sepertinya gerak saya pun juga dilabeli kepentingan tertentu akhirnya. Maten Gus, terima kasih. Ini pandangan yang itu ya, tajam ya, senang ya. Ini berpikir itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari kepentingan. Kan gitu, pasti orang punya, semua orang punya kepentingan. Pasti. Pertanyaan adalah kepentingan apa? Kepentingan orang banyak, kepentingan dirimu sendiri, kepentingan yang mana nih? Dan semua orang boleh berjuang sesuai dengan kepentingannya yang dia pahami sebagai kepentingannya. Dan sebenarnya konflik kepentingan itu biasa dalam dunia apa namanya di peradaban. Coba Anda cari itu apa namanya ini ya karena senang aku pertanyaanmu tadi karena tadi mengandung itu juga mengandung apa waspada terhadap diri karena diri juga bisa jadi punya kepentingan kan gitu dan saya pastikan iya semua orang punya kepentingan pertanyaan apa dan terusannya adalah itu tadi kepentingan kepada siapa saya pengen ngasih PR itu coba cari ceramahnya Pak Soekarno yang ngomong tentang negeri utara dia ngomong gini negeri utara adalah saya kalimatnya lupa ya tapi saya intinya adalah ngomongnya begini negeri utara adalah negeri yang tidak pernah ada konflik di dalamnya negeri yang damai terus menerus tapi tidak maju negaranya ya gitu-gitu aja karena nggak ada konflik kan gitu. Kadang-kadang konflik kepentingan itu diperlukan untuk saling adu ide mencari ide terbaik itu ke depannya seperti apa karena pasti ada berbeda pendapat pasti. Nah, perbedaan pendapat ini yang disebut sebagai, biasanya kalau teori sosial disebut sebagai struggle of power. Gini ya, jangan menganggap itu hal yang buruk ya. Tabrakan kepentingan itu pasti ada. Wes lah, kita milih nonton sinetron apa pipis dulu aja tabrakan kepentingan kok. Ini yang mana ya? Ini tabrakan mana dulu yang saya utamakan ya? Selalu ada tabrakan kepentingan dalam. Cuman gini, kemudian tadi parameter pertama, kepentingan untuk siapa yang diperjuangkan. Nomor dua, efek apa yang dihasilkan? Kalau dua orang lomba, cara menangnya adalah dengan menyabotase musuhnya. Itu yang akan terjadi, agregasinya akan jelek. Gampangnya gini, matematika aja. Ada 4 sama 4 nih. Perang nih, banyak-banyakan. Yang lebih banyak yang menang. Ada 2 cara. Satu menjadi 5 agar dia menang. Satu motong kaki yang lain menjadi 3, dia menang juga. Ada 2 langkah nih, paham ya? Tapi apa yang terjadi dengan dia menghancurkan yang lain? Totalnya satu negara jadi cuma 7 kekuatannya. Kalau dia dengan membangun dirinya, totalnya jadi 9.
Kalau kita lomba dengan orang lain, struggle of power, tadi itu, tarik-tarikan kepentingan, dengan cara menghancurkan musuh, berarti kita menghancurkan kita sendiri. Karena kita secara komunal akan hancur. Kalau kita menang dengan mengupgrade diri, nah itu cara yang menang nggak masalah, mengupgrade diri. Nggak usah motong kaki dia, jangan mensabotase dia, karena dia berhak punya kepercayaan, dia berhak punya jalan perjuangannya sendiri. Karena boleh jujur ya, saya bawa ke lebih dalam lagi. Tadi kan, aku senang dengan tadi ngomong bilang, jangan-jangan kita punya kepentingan. Semua orang ikut kelompok itu punya kepentingan kok. Karena ketika kamu merasa lemah, cara terbaik adalah menjadi bagian dari kelompok. Sehingga kamu tidak lagi merasa lemah. Kebanyakan orang tanpa sadar mengikuti sebuah kelompok, bahkan mengaku beragama. Itu kepentingannya hanya karena dirinya tidak sendirian. Agar dirinya punya teman dan punya kekuatan. Bukan tentang dirinya yang sebenar. Kalau ditanyain agamamu apa? Menurut saya personal itu. Kamu nggak perlu tahu agamaku, yang penting aku itu baik atau tidak untuk orang lain. Kamu terserah saya mau ngapain, kamu nggak perlu tahu. Menurut saya sebenarnya seperti itu. Tapi kan juga nggak masalah. Saya agamanya A. Kenapa? Agar tahu siapa teman, siapa yang bisa tak sandarin. Kan gitu. Jadi seringkali kelompok, entah agama, entah suku, entah negara, entah mana apapun yang diambil sebagai identitas, sebenarnya kepentingan untuk menaikkan diri, untuk keselamatan diri, untuk mengikuti apa yang dia bayangkan lah. Jadi kadang-kadang kasihan juga, Mbak. Maksudnya banyak orang ikut kelompok itu hanya karena pengen nyaman aja, pengen dia nggak tahu juga. Ada tanya yang ikut demo kira-kira yang tahu benar-benar masalahnya berapa orang sih? Misalnya ada 3 temenmu nonton film, nonton sinetron, kami ikut nonton enggak? Dan menurut saya pilihan itu sudah berhenti pada Islam, agama Islam, kanjeng Nabi, syahadat. Setelah syahadat tidak perlu ada pilihan lain menurut saya. Karena tidak ada, ya setelah Islam, kelompok apa, mazhab apa, pelajari semuanya. Pelajari semuanya, hargai semuanya, dilihat semuanya, kita obrolin bersama, struggle of power ya sudah oke, nggak masalah. Tapi kemudian kamu tahu dirimu, secara aslinya kamu akan tahu dirimu yang mana. Tanpa harus punya ikrar kepada orang aku ikut kelompok apa gitu misalnya. Sampai saat ini saya kan tidak mengikrarkan saya kelompok apa. Walaupun saya ditarik jadi anggota pengurus itulah, pengurus inilah, pengurus inilah. Ya saya, oke, menurut Anda saya berguna, alhamdulillah. Tapi kalau saya mengikrarkan kelompok, karena saya berhenti syahadat di kanjeng Nabi, tidak ada syahadat pada kelompok tertentu yang lain. Saya takut bahwa saya ikut kelompok itu hanya karena saya tidak yakin pada diri. Saya meminta perlindungan pada kelompok, bukan minta perlindungan kepada Tuhan. Saya kelompok A ini, saya kelompok B ini. Saya sebenarnya cuma takut sendiri aja nih, saya minta perlindungan yang bukan sama Tuhan nih. Kan saya takutnya seperti itu. Saya tidak yakin bahwa dirinya cukup bersih untuk itu. Makanya kalau ada orang punya kepentingan untuk memperbaiki bangsa, entah pakai cara apa saja, pasti saya hargai, walaupun saya nggak setuju. Tapi kalau untuk kepentingannya sendiri, saya nggak akan memusuhi, tapi saya nggak akan membantu kamu sedikit pun. Urusannya perutmu sendiri. Kalau urusannya orang banyak, ayo kita bareng-bareng. Tapi kalau urusannya cuma sendirian, mohon maaf lah, dan saya nggak mau. Semoga menjawab ya, agak melebar-melebar, tapi semoga banyak yang bisa dipetik. Baik, terima kasih kepada Gus Abrang atas jawaban-jawabannya. Pertanyaan dari Mbak Nila Muhaimatul Latibah ini akan mengakhiri sesi tanya jawab kita pada kegiatan ngopi inspirasi sore hari ini. Nah, untuk mengakhiri acara ngopi inspirasi kali ini, kami mohon kepada Gus Abrang untuk memberikan closing statement sekaligus doa penutup. Jadi kepada Gus Abrang kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Budaya tidak bisa kita hindari, karena budaya adalah cara kita bersambung satu sama lain. Budaya terus bergerak, itu tidak bisa kita hindari juga, karena budaya tergantung pada teknologi yang mengenablekan budaya tersebut bisa terjadi. Sebagai mahasiswa, ayo, jangan sampai kehilangan manis di dalam budaya yang baru. Justru masukkan sebanyak mungkin manisnya agama,
dalam budaya-budaya yang baru tumbuh ini, di teknologi-teknologi yang baru ini. Tradisi penting, tapi proporsional. Kalau berguna, ayo kita teruskan. Kalau tidak berguna, tinggalkan, nggak masalah. Penting membangun sesuatu yang baru, budaya yang baru, yang manis, yang menumbuhkan untuk kita bersama. Dan itu semua sekarang terletak di tangan mahasiswa. Berani nggak terhadap tantangan ini, monggo silakan. Tapi menurut saya itu sebagai pemuda yang cross dengan Islam, langkah terbaiknya adalah menjadi representasi Islam terbaik pada setiap zaman dan budaya yang baru. Terima kasih. Semoga kita semua bisa. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Gus Sabrang selaku pembicara pada sore hari ini. Dengan diberikannya closing statement, maka berakhirlah serangkaian acara Ngopi Inspirasi hari ini. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, mungkin akan ada sesi dokumentasi untuk mengabadikan momen kita pada sore hari ini. Jadi kepada teman-teman yang belum on kamera, dipersilakan untuk on kamera. Kami tunggu hingga 17.02 mungkin. Baik, masih kami tunggu pada teman-teman yang belum menyalakan kamera. Baik, di sini sesi foto bersama akan saya pandu. Jadi siapkan senyum terbaik teman-teman semua. Jadi 1, 2, 3. Baik, karena di sini hanya ada satu slide yang on kamera, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan khususnya kepada Gus Sabrang yang telah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kami semua, dan materinya sangat menarik dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kami dari panitia mohon maaf apabila dalam serangkaian acara Ngopi Inspirasi pada sore hari ini terdapat kesalahan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para partisipan dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Nuhun Gus Sabrang.